Halo, selamat datang di saluran YouTubeku Dani Irawan. Aku sekarang berada di kota Depok, Jawa Barat. Kota ini berbatasan langsung dengan Jakarta, tepatnya terletak di sebelah selatan kota Jaksel. Dari Depok aku akan menuju ke Purworejo, Jawa Tengah. Dari sini kalau mau naik kereta api jarak jauh seperti ke Jawa itu nggak bisa langsung ya. Jadi harus naik KRL terlebih dahulu ke Jakarta. Dari stasiun Depok Baru, aku naik KRL komuter lain menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Aku naik KRL rute Bogor-Jakarta mulai dari sekitar 2,5 jam sebelum keberangkatan kereta api yang akan aku naiki menuju Purworejo dari Pasar Senen. Di stasiun Manggarai, aku harus turun kereta dan pindah ke peron bawah untuk naik KRL tujuan Bekasi Cikarang. Nanti aku akan turun di stasiun Jatinegara. Sesampainya di Jatinegara, aku pindah peron lagi untuk naik KRL ke arah stasiun Pasar Senen. Jadi total aku naik 3 keberangkatan KRL dengan 2 stasiun transit. Di stasiun Pasar Senen, KRL masuk di jalur 6. Dari peron jalur 6, aku mengikuti petunjuk arah menuju keberangkatan kereta api jarak jauh melalui underpass. Dari Depok ke Pasar Senen, aku dikenai tarif Rp4.000. Oke, dari pintu keberangkatan KRL bisa langsung menuju ke area keberangkatan kereta api jarak jauh. Dan aku akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Sawung Galih menuju ke stasiun Kutoarjo, Purworejo. Untuk keberangkatan kereta api jarak jauh terdapat 2 pintu. Pintu 2 untuk keberangkatan di jalur 3 dan 4, sedangkan penumpang KA Sawung Galih masuk melalui pintu 1 karena kereta apinya akan masuk di jalur 1. Sebelum masuk, penumpang harus check-in atau cetak boarding pass. Dikarenakan aku pakai aplikasi Akses by KAI, aku nggak perlu cetak boarding pass fisik karena bisa menggunakan fitur e-boarding pass yang ada di aplikasi Akses by KAI. Ketika sudah mendapatkan boarding pass, aku harus menuju pintu boarding untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian tiket dengan identitas penumpang. Ini merupakan ruang tunggu zona 2 di peron jalur 1. Rangkaian KA Sawung Galih belum tersedia. Rangkaian KA 150 Sawung Galih masuk di jalur 1. Kereta api Sawung Galih memiliki 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan ekonomi premium. Menempuh relasi dari Pasar Senen Jakarta ke Kutoarjo Purworejo melalui Cirebon dan Purwokerto. Harga tiket kereta api Sawung Galih kelas ekonomi premium mulai dari Rp200.000 sampai Rp250.000. Sedangkan untuk kelas eksekutif mulai dari Rp290.000 sampai Rp400.000. Dan aku terkena tarif Rp230.000 subkelas ekonomi C. KA Sawung Galih beroperasi 2 kali perjalanan PP dalam sehari. Dari Jakarta terdapat keberangkatan pagi dan malam, dan sebaliknya dari Kutoarjo juga terdapat keberangkatan pagi dan malam. KA 150 Sawung Galih ditarik lokomotif CC2018321 Depo Induk Purwokerto. Di belakang lokomotif terdapat gerbong pembangkit dengan kode P01815 Yogyakarta. Review interior dan fasilitas akan aku lakukan ketika kereta apinya sudah berjalan, karena sekarang sudah mendekati jam keberangkatan. Jadi aku akan masuk menuju ke tempat dudukku, tepatnya berada di kereta premium 6 nomor 18D. Waduh, ternyata aku dapat seat mundur ya. Tapi nggak apa-apa sih. Seat nomor 18D dapat jendela full.
Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Sawunggali yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Kuto Arjo. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 5 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kami informasikan pula untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Karena perjalanan ini bebas asap rokok. KA 150 Sawunggali tiba di stasiun Bekasi. Aku akan review interior dari kereta paling depan sampai kereta paling belakang. Kereta api Sawunggali menggunakan rangkaian kereta stainless steel buatan tahun 2018 dan 2019. Untuk kereta eksekutifnya cukup nyaman sih, karena fasilitasnya sudah sekelas kereta eksekutif Argo maupun Satwa. Bedanya karena ini kelas campuran, minusnya ada di durasi perjalanan yang lebih lama. KA Sawunggali hanya membawa 2 kereta kelas eksekutif. Di belakang kereta eksekutif 2 terdapat kereta makan kelas 1. Di kereta makan juga terdapat fasilitas musola dan bisa digunakan untuk penumpang muslim yang ingin sholat. Di belakang kereta makan terdapat kereta kelas ekonomi. Di perjalanan kali ini, KA Sawunggali membawa 7 kereta premium stainless steel.
akan kami kenakan sanksi berupa denda atau tidak diperkenankan naik kereta untuk sementara waktu sesuai dengan Inilah fasilitas kereta api Sawung Galih kelas eksekutif. Keretanya menggunakan AC sentral untuk penyejuk ruangan. Satu kereta memiliki kapasitas 50 tempat duduk. Konfigurasi seatnya 2-2. Seat A dengan B dan seat C dengan D. Seat yang berdampingan dipisahkan handrest fleksibel di tengahnya. Terdapat juga satu single seat di depan dan satu di belakang. Semua kursinya menghadap ke depan searah dengan perjalanan kereta api. Tapi kursinya ini revolving, jadi hadapnya itu bisa diputar 180 derajat. Sandaran kursinya reclining atau bisa direbahkan. Di handrest samping terdapat meja lipat. Di bagian depan bawah terdapat footrest. Kemudian di atas footrest tersedia kantung dan plastik untuk mengumpulkan sampah. Seat paling depan tidak mendapatkan fasilitas footrest dan kantung. Di bawah jendela terdapat stop kontak dan meja kecil. Jendelanya ini bisa ditutup dengan gorden. Terdapat bagasi di atas kursi untuk meletakkan barang bawaan. Di bawah bagasi terdapat lampu baca. Di samping jendela ada gantungan kecil, televisi di depan, tengah, dan belakang. Khusus perjalanan malam hari, penumpang kelas eksekutif akan mendapatkan pinjaman selimut. Ada beberapa alat penunjang kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Di samping salah satu bordes terdapat 2 toilet. Toilet 1 khusus pria dan toilet 2 khusus wanita. Kedua toilet ini sama-sama menggunakan kloset duduk. Fasilitas kereta api Sawung Galih kelas ekonomi premium. Keretanya menggunakan AC sentral untuk penyejuk ruangan. Satu kereta memiliki kapasitas 80 tempat duduk. Konfigurasi seatnya 2-2. Seat A dengan B dan seat C dengan D. Seat yang berdampingan dipisahkan handrest fleksibel di tengahnya. Setengah kapasitas kereta menghadap searah perjalanan dan seat sisanya membelakangi arah perjalanan kereta atau menghadap mundur. Jadi, terdapat 8 seat di tengah yang saling berhadapan. Untuk ruang kakinya menurutku cukup sempit ya. Kalau yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi seperti aku gini sih masih mending ya. Sandaran kursinya bisa sedikit direbahkan. Tapi sebelum merebahkan kursi, pastikan penumpang di belakang juga merasa nyaman karena space antar kursinya nggak terlalu lebar. Terdapat kantung dan plastik untuk mengumpulkan sampah, kecuali seat di tengah-tengah tidak mendapatkan kantung.
Di samping terdapat stop kontak dan meja kecil. Tidak semua kursi mendapatkan jendela full ya. Jendelanya ini bisa ditutup dengan gorden. Terdapat gantungan. Bagasi kabin di atas kursi. Televisi di depan, tengah, dan belakang. Dan alat-alat penunjang keselamatan dan keamanan. Di samping salah satu bordes terdapat 2 toilet. Toilet 1 khusus pria. Dan toilet 2 khusus wanita. Toilet khusus wanita menggunakan kloset duduk. Sedangkan toilet khusus pria menggunakan kloset jongkok. Selama perjalanan ada prama dan prami yang menjajakan makanan kepada penumpang, dan kita sebagai penumpang bisa langsung membeli makanan dan minuman yang dijual. Penumpang yang menggunakan aplikasi Akses by KAI bisa memesan melalui aplikasi. Caranya, klik tiket kereta api yang sedang dinaiki, kemudian pilih menu Rail Food. Di sini penumpang bisa lebih leluasa memilih makanan dan minuman yang akan dibeli. Ini contohnya, aku membeli air minum dalam kemasan dan aku pilih membayar pakai kris. Setelah berhasil melakukan pembayaran, aku mendapatkan email sebagai bukti pembelian. Kemudian, prama-prami mengantarkan pesanan ke tempat dudukku. Buat yang suka capek di tempat duduk, kalian juga bisa pergi membeli makanan di kereta restorasi.
Ini aku langsung pesan makanan di barnya sini ya. Di sini ada banyak sekali menu makanan, camilan, dan minuman dari yang panas sampai yang dingin. Setelah melakukan pemesanan, kita bisa milih tempat makan, mau di meja makan untuk 4 orang berhadapan, 2 berhadapan, atau di meja makan yang langsung menghadap ke jendela nih. Kalau aku sih milih yang di sini ya, berada di depan barnya. Ini aku membeli nasi goreng bakso dan minumannya aku beli coklat panas. Ini aku buka boxnya. Isinya ada nasi goreng tentunya, kemudian bakso 2 biji, acar, kerupuk, dan saus. Oke, langsung saja aku makan. Setelah makan, jangan dibiarkan sampahnya berantakan seperti ini ya, tapi kembali kemas yang rapi. Kalau udah rapi, tinggal dititipkan ke petugas untuk dibuang ke tempat sampah. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal dapat terbuka. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan segera. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Di stasiun Cirebon, KA 150 Sawunggalih mengalami pengisian ulang air toilet. Berhenti sekitar 5 menitan dan di peron ini terdapat smoking area. Jadi ini ada beberapa penumpang yang memanfaatkan untuk keluar kereta buat merokok. Di dalam kereta ekonomi premium, kalau malam hari pas mode normal itu seperti ini ya. Lampunya semuanya nyala, kondisinya terang. Bebas asap rokok. Selamat menikmati perjalanan. Terima kasih. Tapi setelah masuk jam 10 malam, lampunya akan berubah menjadi mode malam. Lampunya tidak semua dinyalakan dan kondisinya itu redup, enak buat tidur. Mohon perhatian, bagi pelanggan kedapatan melanggar dengan sengaja melebihi relasi perjalanan tidak sesuai dengan tujuan yang tertera di tiket, pelanggan kami turunkan di stasiun terdekat dan pelanggar dapat dikenakan sanksi denda pembayaran 2 kali lipat dan sampai tidak diperbolehkan melakukan perjalanan menggunakan kereta api untuk sementara waktu.
Iki berangkat ya. Oh berangkat. Ini sebenarnya itu arah ini kan konsul karo Mbak Atin, terus ternyata kan aku nggak ngerti nek Mbak Atin iso itu cuman dino Rabu sama ini Kamis, sedangkan aku baru nyampe Jakarta Kamis libur ya wis kadung ya berarti provinsi ini. Aku kabeh deh iki di kasih begitu sih proker banget ya apa nih iki asli nih umumnya aku 800 meter terus mari terus nih kita jadi kok dari jam berapa ini ekonomi apa ekonomi mulai jam segini. Bagi penumpang yang punya sampah, jangan dibuang sembarangan ya, tapi kumpulkan sampahnya di dalam plastik yang sudah disediakan. Dan nanti bakalan ada petugas yang mengambil sampah di setiap tempat duduk penumpang. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Kuto. Prepare yourself, check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Kami informasikan kembali kepada Anda para pelanggan kereta api Saunggalih untuk pintu keluar stasiun Kutoarjo berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta. Sebelum Anda meninggalkan tempat duduk, mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa pada perjalanan Anda yang berikutnya. Oke, aku sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Saatnya turun dari kereta. Oke, stasiun Kutoarjo ini merupakan stasiun utama di Kabupaten Purworejo, sekaligus sebagai stasiun terminus dari beberapa kereta api. Salah satunya adalah kereta api Saunggalih ini.
Jadi perjalanan KA150 Saunggalih berhenti sampai di sini. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, aku sampaikan terima kasih banyak. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.